Segala kesenangan dan kemegahan dunia seringkali membuat manusia silau hingga tenggelam serta sibuk dalam buayan kebahagiaan. Sebagai mukmin yang memiliki jiwa bersih hendaknya lebih jeli kala menghadapi saat-saat indah ini, karena jika ia tak menyadari semua itu bisa berubah menjadi prahara. Realitanya, tak sedikit manusia terlena dengan kesenangan semu itu, bahkan melakukan dosa, maka inilah yang dinamakan istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Quran Surah Al-An'am ayat 44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya tentang istidraj ini. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Apabila engkau melihat seorang hamba masih mendapatkan karunia dunia dari Allah sesuka hatinya sementara ia masih gemar melakukan maksiat, sesungguhnya karunia itu tidak lain adalah istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Ketika seorang mukmin diuji dengan istidraj ini, bagaimana ciri dan tanda-tandanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kamu melihat bahwa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya yang selalu membuat maksiat durhaka, ketahuilah bahwa orang itu telah diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat At-Tabrani, Ahmad dan Al-Baihaqi. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ciri-ciri istidraj. 1. Diberi kenikmatan duniawi yang melimpah, tetapi keimanan terus menurun. Kenikmatan duniawi yang dirasakan oleh seseorang yang beriman dengan yang tidak beriman rasanya akan berbeda. Seseorang yang beriman akan senantiasa bersyukur dan mendapati ketenangan yang sangat menenteramkan dalam hidupnya, akan tetapi hal tersebut tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak beriman. Mereka hanya akan merasa kurang dan gelisah walaupun tengah menikmati harta kekayaan dan semua kemudahan dan kebahagiaan yang Allah berikan. 2. Rejeki lancar, ibadah diabaikan. Tidak semua orang terlahir dalam keadaan yang serba berkecukupan. Sebagian orang harus berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan dan mendekatkan diri kepada Allah agar Allah membantu melancarkan pintu rezekinya. Namun ketika seseorang yang selalu meninggalkan ibadahnya secara sengaja namun rezekinya terus mengalir lancar, maka hal tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri dari istidraj. Di mana kelancaran rejeki yang didapat tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar. Semakin banyak rejeki yang didapat, semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah, maka akan semakin berat juga dosa yang kita tanggung. Ibnu Athaillah berkata, "Hendaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya, jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah." 3. Hidupnya sukses padahal selalu bermaksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Istidraj sangat jelas dalam perkara ini karena perbuatan maksiat pangkalnya adalah kehancuran dan penderitaan. Namun ketika maksiat terus dilakukan sedangkan kehidupan di dunianya semakin sukses dan sejahtera, maka hal tersebut adalah kemurahan hati yang Allah berikan dalam bentuk istidraj. 4. Harta terus melimpah padahal kikir dan pelit. Kebanyakan orang berpikir bahwa harta yang ia dapatkan adalah miliknya seorang saja sehingga ia merasa terlalu sayang jika hartanya harus dibagi dengan orang lain walaupun dalam bentuk sedekah atau zakat sekalipun. Maka jika Allah masih bermurah hati menjaga harta untuknya, itu adalah salah satu ciri ujian dalam bentuk istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1-3 yang berbunyi, yang artinya, 1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3. 5. Jarang sakit. Sakit adalah hal yang lumrah terjadi pada manusia karena kesehatan dan cuaca terkadang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif terlebih dengan aktivitas harian manusia yang padat. Tentu ada masanya sistem imun menurun dan menyebabkan sakit. Namun untuk orang-orang yang sedang mendapatkan ujian istidraj biasanya jarang jatuh sakit karena hikmah dari sakit salah satunya adalah meringankan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan.
Imam Syafi'i pernah mengatakan mengenai perkara ini bahwa setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Musibah di atas musibah. Lantas bagaimana seorang muslim menyikapi istidraj ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat yang indah tentang hal ini. Al-Utsaimin mengatakan, Allah memberikan kesempatan kepada seseorang hamba yang berbuat zalim dan tidak menyegerakan siksanya. Ini merupakan ujian, kita memohon semoga Allah melindungi kita semua. Di antara sikap istidraj adalah diberi kesempatan untuk berbuat zalim dan tidak segera dihukum, sehingga dia melakukan banyak kezaliman kepada manusia. Jika Allah nanti mengazabnya dengan azab yang pedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 62. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Utsaimin juga menjelaskan, kepada orang yang zalim hendaklah dia tidak terperdaya oleh dirinya sendiri dan tidak pula dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya, karena semua itu hakikat musibah di atas musibah. Karena jika manusia dihukum oleh Allah dengan segera atas kezalimannya, mungkin dia akan selalu ingat dan meninggalkan kezaliman. Tetapi jika dia masih diberi kesempatan terus untuk berbuat zalim dan melakukan perbuatan dosa, maka kezalimannya terus bertambah dan dosa-dosanya menumpuk sehingga hukumannya semakin berat. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberi karunia untuk bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesarannya, dan semoga Allah melindungi dari kezaliman diri kita dan kezaliman orang lain. Innahu Jawadun Karim, Syarah Riyadhus Shalihin. Inilah nasihat indah agar kaum mukminin selalu berhati-hati agar tidak berbuat zalim. Dan tidaklah pantas kita terpedaya orang-orang yang dibukakan pintu-pintu kenikmatan dunia namun mereka melupakan karunia Allah Ta'ala, tidak mensyukurinya bahkan memanfaatkannya di jalan-jalan yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap diri kalian. Tetapi yang aku khawatirkan justru apabila dunia ini dibentangkannya kepada kalian, sebagaimana dahulu juga dibentangkan di hadapan umat-umat sebelum kalian. Lalu kalian pun memperebutkannya, hingga akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dahulu dunia itu pun membuat mereka binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Wallahu a'lam.